Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita nyambung ya Hakim Yefta bagian yang kedua. Nah ingat ya, ini sudah seri yang ke-19. Nah ingat kata kuncinya kegagalan ya. Kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Nah ayat kuncinya ayo kita baca pasal 17 ayat yang ke-6 dan pasal 21 ayat 25. 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kita sudah sampai di wilayah Israel bagian timur, dan ini bagian timur yang terakhir ya, pembebasan hakim, dan kita sudah sampai kepada hakim yang ke-8 ya. Saya sudah interval Abimelek, ada Tola, ada Yair, dan sekarang Yefta. Minggu kemarin kita sudah melihat Yefta bagian yang pertama ya, dan hakim sebelumnya Yair memerintah dengan damai selama 22 tahun. Lalu selanjutnya Yefta dia juga memerintah di daerah yang sama, di daerah timur Yordan, dan menghadapi musuh yang namanya Amon seperti itu. Dan seperti kemarin yang saya sampaikan, tempat Yair Yefta ini sekarang di tempat negara namanya Yordania dan juga Suria. Sadari dulu ini miliknya Israel ya. Kemarin hari Rabu majelis dan gembala penasehat kita doa bersama. Saya share sedikit kemarin, minggu lalu teman-teman misi share bahwa orang-orang Kristen yang ada di ya, mereka bilang kalau di berita bilang Alawit ya, wilayah seperti itu daerah minoritas, dan itu banyak orang Kristen tinggal di sana. Sebetulnya di Suria itu harusnya 20-30% orang Kristen. Tapi karena tekanan tinggal sedikit sekarang. Dan kemarin ada pendeta dibunuh, ada uskup juga dibunuh. Orang-orang Kristen suruh keluar dari rumah, disuruh jongkok dan ditembaki, dibunuh satu-satu seperti itu. Ya kita doakan ya, supaya mereka boleh dijamah Tuhan. Tapi dikasih kekuatan. Tapi penghiburan yang saya temukan dari kitab Wahyu, Tuhan nanti akan membalikan itu semuanya dalam kehidupan mereka ya. Oke, kita sudah sampai di hakim-hakim ya, di pasal 10, dan kita habiskan sampai pasal 12 sampai ke 7, tapi tidak mungkin ya sampai kita selesaikan hari ini. Kita sudah melihat siklus dosa ini ya. Ayo kita baca 2, 3. Orang Israel itu melakukan apa pula yang jahat di mata Tuhan, menyembah berhala kembali, dan mereka lalu diperbudak 18 tahun, dan mereka lalu buat permohonan. Ayo kita baca. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, di pasal 10 ini ayatnya yang 10 sampai ke 16 kita mulai bicara melihat pertobatannya Israel. Kita lihat ya kesusahan yang dulu. Ingat ya, kita pakai hakim ini spiral, down spiral kalau bahasa Inggrisnya ya. Siklus yang berputar tapi menurun, putar turun lagi, makanya down spiral. Nah tiap kali mereka sudah diberkati, hidup aman, hakim mati, meninggal, yang memerintah, yang memimpin mereka jatuh dalam dosa. Nah seperti kesusahan yang sebelumnya di pasal 3, di pasal 4 dan selanjutnya, sepertinya seruan Israel ya hanya di bibir, bukan pertobatan. Nah kalau kita lihat di pasal yang ke-6 ya, ayat 7 sampai 10, itu ceritanya Gideon ketika Midian menyerbu, Tuhan utus nabinya tanpa diketahui, ini sebelum Gideon, menunjukkan perlunya pertobatan, dan mereka meresponi ya biasa-biasa saja seperti itu. Tapi kayaknya berbeda di kesempatan ini.
18 tahun dijajah. 18 tahun dalam tekanan yang berat seperti itu. Saya melihat, lihat ya, ini yang pertama. Mereka mengakui dosa mereka. Ayo kita baca yang kuning ya, font kuning yang italik itu. 2, 3. Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Lihat ya, kami telah berbuat dosa. Lakukan apa yang baik di matamu. Berarti mereka tahu ya, ada dosa pasti ada akibat. Ada dosa, ada konsekuensi. Tapi tolong kami sekarang. Lalu ini reaksi Tuhan. Ya, saudara berkata, lalu Tuhan ngomong lewat siapa? Ya pasti lewat nabinya ya. Ada juru bicaranya, ada spokesman-nya itu ya. Biasanya ada nabi, kalau raja ada penasihatnya seperti itu. Nah sama seperti kasusnya di pasal 6 ya. Tuhan utus nabi, kita tidak tahu namanya siapa. Nah kita lihat ayat yang nomor 2 ini. Kita baca ya, pergi 2, 3. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biarlah mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Nah, ingat ya, ini kan ayat 4, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, sebetulnya di pasal 10 ayat yang ke-6 ya, dewa-dewa sekitar bangsa Israel. Pergilah, makanya saya balik lagi ya, pergi kepada Allah yang kamu pilih. Yang mana? Konteksnya di ayat yang ke-10. Ada Baal, ada Astoret, Allahnya orang Aram, Allahnya orang Sidon, Allahnya orang Moab, Allahnya orang Amon, Allahnya orang Filistin. Saudara mesti lihat ya, ini, nah ini Baal, Astoret yang mempengaruhi mereka ya, Aram, lalu Sidon, lalu Moab, lalu Amon, lalu Filistin. Berarti itu Allah dewa-dewa di sekitar mereka. Makanya Tuhan sakit hati. Tuhan yang membawa mereka di sana, Tuhan yang ngasih berkat tanah itu, tapi mereka tidak menyembah Tuhan, tapi di sekelilingnya seperti itu. Jadi Tuhan bilang, silakan kamu cari Allah yang kamu sembah. Nah, saya membayangkan mungkin tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-8 mereka sudah capek dijajah, berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan tunggu 18 tahun. Wah, ayat 16a, 2, 3. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Dari situ ujiannya, mereka tetap teguh. Pengakuannya, pertobatannya. Nah, lalu mengambil tindakan, dewa-dewa asing itu mulai disingkirkan seperti itu. Saya kasih penerapan buat kita ya, faith takes action. Ya, seperti kalau kita doa harus punya iman, tapi juga harus bertindak, membawa hasil. Itu poin utama buat kita ya. Kalau kita dalam tekanan, dalam persoalan, dalam masalah, doa, tapi harus punya iman, tapi harus juga bertindak. Itu kan membuat hasil. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20. Ayo kita baca 2, 3. Hai manusia yang, tunggu dulu. Kira-kira kalau saudara saya dengar, hei bebal, gimana perasaan saudara ya? Wow, ngeri ya. Ulangi lagi 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi saya membayangkan, ingat ya, meruntuhkan dewa-dewa yang sudah mempengaruhi, wah mereka sudah sekeliling mereka. Dan biasanya kalau bikin patungnya dewa itu
selalu harus di tempat atas, di tempat yang tinggi, di bukit ya, atau di bawah pohon yang besar, pohon rindang. Makanya itu bayangkan ya, itu 3.100 tahun yang lalu. Nah bayangkan ya, di Indonesia sama enggak? Ada pohon gede, beringin, medeni gitu ya. Nah itu sama bodoh. Jadi bayangkan ya, prinsip yang sama itu masih tetap berlangsung. Dan mereka satu persatu ditebangin semuanya, dibuangin. Sampai Tuhan lihat bersih. Tuhan lihat tindakan iman mereka jalan apa enggak. Nah sama seperti kita ya. Ya kalau saudara dan saya kita punya iman, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Oke, doa. Saudara punya iman enggak? Percaya. Ya, aku punya iman sama Tuhan Yesus. Saya punya iman sama Tuhan Yesus tapi juga mengharapkan sama yang lain. Nah itu masalah besar itu ya. Tapi punya iman tapi tidak bertindak. Wis gak apa-apa wis, serakno sama Tuhan. Nah itu, tapi kita tidak mau kerja, tidak mau usaha. Gimana Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita? Paham ya? Seperti itu. Nah, ayat 16b, 2, 3. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Dan saya lihat di sini pertobatannya, akibatnya belas kasihannya terhadap kesesaran Israel. Lalu Tuhan mulai tuntun gimana membangkitkan seorang hakim. Dan itu seorang yang namanya Yefta yang jadi penyelamat. Nah ini buat kita ya. Nah ini cara menggerakkan belas kasihan Tuhan pada kesengsaraan kita. Dan kita sengsara itu karena kita buat salah sama Tuhan. Kita sengsara karena itu ya digawe dewe, kita buat sendiri. Nah sama prinsipnya sama. Doa pertobatan, mulai berpaling lagi kepada Tuhan, iman kita tidak lagi noleh, tetap belajar setia sama Tuhan, lalu mulai bertindak, melakukan tindakan itu, dan itu membuahkan hasil. Dan ingat ya, orang Israel butuh 18 tahun. Ingat, jadi dari dosa, lihat ya, down spiralnya, perbudakan, permohonan, lalu Tuhan mulai selamatkan. Ini pasal 10 ayat 17 sampai pasal 12 ayat yang ke-6. Oke, kita baca. 2 ayat 17 sampai 18. 2, 3. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Nah ini Gilead, lihat ya, maka invasi Amon datang ke Gilead, dan Manasye, Efraim, Benyamin, Yehuda, Ruben, semuanya kumpul di Mispa, tempat ini. Jadi ingat ya, perang zaman dulu itu berhadapan-hadapan. Sampai perang zamannya Revolusi Amerika, perang zamannya Napoleon, selalu adep-adepan. Lalu siapa pahlawan yang bisa maju ke depan. Ingat ya, Israel dulu takut, saya pernah khotbah, Daud maju. Karena Goliat yang nantang seperti itu. Itu perang itu zaman dulu itu seperti ini ya. Terlalu berhadapan. Kalau sekarang kan strateginya beda. Kita sembunyi karena senjata makin canggih, ada sniper, ada bom, ada drone, kan beda ya. Zaman dulu kan seperti itu. Oke, mereka kumpul di Mispa. Nah saya lihat pembebasan oleh Yefta, dan dimulai dengan langkah pertama. Siapa yang jadi pemimpin? Dan para tua-tua Gilead menyimpulkan kita harus cari Yefta. Jadi invasi Amon datang, mau enggak mau harus dihadapin, makanya dikumpulkan semuanya. Ya memang gambar panahnya lupa melewati Mispa, enggak, itu cuman gambar semuanya sekeliling kumpul berhadapan-hadapan, gambarnya seperti itu. Cuman yang jadi masalah adalah nama Mispa.
Nah, Mispa itu artinya menara jaga, watch tower. Jadi menara tempat penjagaan. Ingat ya, zaman dulu itu di tempat tinggi butuh menara, ngawasin orang dari mana saja. Atau benteng selalu ujungnya ada menara jaga. Nah, kalau saudara ke Jogja kan ada namanya pojok benteng, karena saya tinggal di Jogja cukup lama ya. Selalu ada, dan itu selalu lihat mengawas lubang yang kecil seperti itu. Nah, tapi masalahnya nama Mispa di Perjanjian Lama itu bukan satu tempat saja. Ada banyak nama ya. Yang pertama itu di tanah tempat perjanjiannya Yakub dan Laban. Kita nggak tahu itu di mana. Ada yang berkata nomor 2 dan nomor 1 itu tempat yang sama. Tapi ada yang berkata tidak. Ada yang berkata ini Ramat atau Bukit Mispa dalam Yosua. Tapi di negerinya orang Moab di selatan itu keluarga Daud waktu dikejar-kejar sama Raja Saul, Daud mengungsikan keluarganya ke Moab di Mispa ini, di menara jaga ini. Di sebelah utara di kaki Gunung Hermon ada, di Bukit Sevela ya di seberang Sungai Yordan itu ada juga namanya Mispa. Tempat kota orang Benyamin juga ada Mispa. Makanya saudara jangan sampai salah mengerti. Misalnya Saul lalu Samuel ke Mispa, itu tempat yang beda. Jadi harus tahu tempatnya di mana seperti itu. Tapi kayaknya ini suatu idiom, suatu ungkapan, ini tempat menara jaga, kumpulnya di situ. Nah, bagaimana tugasnya adalah cari komandan militer. Nah, mereka kan dijajah 18 tahun. Bagaimana cari komandan militer sementara mereka terjajah? Dan akhirnya mereka sampai kepada Yefta. Kenapa? Pemimpin yang terkenal kejam, yang sejarah keluarganya dirangkum di pasal 11 ayat 1 sampai ke 3. Berarti kita sekarang masuk Hakim-Hakim pasal 11. Mulai 1, sejarahnya seperti ini. 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Oke, kita mulai ngerti. Ayat kedua, 2, 3. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapatkan milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Tahu itu perempuan sundal. Lihat ya. Ayat yang ketiga, 2, 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, saya kasih panah ke atas kayak tanda tanya, karena sama juga. Top itu baik artinya. Top itu TOP, TOF. Ya, TOV, TOF bacanya ya. Nah, bisa TOV atau TOB, top. Itu tanah yang baik. Tapi ada yang berkata di atas, di utara di sana seperti itu. Kita nggak tahu di mana seperti itu. Lihat ya. Jadi saya melihat ada kesamaan Yefta sama Abimelek. Abimelek yang di pasal 9 yang interval kemarin, yang mengangkat dirinya jadi raja. Yang pertama sama-sama blasteran. Saya kasih nama bad boys gitu saudara ya. Nah, ini sama dua-duanya, Abimelek sama Yefta sama-sama blasteran. Yang pertama, kenapa orang Israel tidak boleh jadi pelacur? Orang Israel kalau jadi pelacur wanita dilempari batu, dirajam pasti. Nah, yang kedua, Yefta nggak dapat warisan. Berarti lihat ya, membuktikan bahwa dia bukan orang Israel. Sama seperti si Abimelek. Nah, kalau orang dengar blasteran itu pasti ganteng gitu biasanya saudara ya. Tapi silsilah keluarganya buruk. Yefta ibunya pelacur. Jadi
Kalau Abimelek ibunya selir, tapi ini setali 3 uang, sama saja. Jadi selir itu pun tidak dianggap sebagai keluarga, hanya dikunjungin sesekali suaminya. Maaf, bahkan mungkin idenya tanda petik seperti gundik. Jadi gundik itu maaf hanya sekali 2 kali dipakai, lalu dikasih uang, dia suruh pergi. Tapi terikat, tidak boleh kawin, karena kalau dia kawin akan dibunuh, biasanya begitu. Itu menyulitkan ya. Nah, Yefta dan Abimelek sama-sama tidak diterima keluarga. Yefta diusir keluar oleh saudara tiri, lalu dia lari dari rumah. Dan kumpulannya preman, petualang, penjahat seperti itu. Mungkin saudara berdalih, ya jelaslah kalau ndak jadi preman, dia kan ndak mungkin jadi jenderal. Memang dibentuk Tuhan di sana. Ingat ya, kita tahu bahwa dia jadi orang jahat itu pilihannya dia. Tapi di satu sisi kita belajar ya Alkitab, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi dari sini kita tahu ya, di ayat 4 sampai 6 kita tidak baca, Yefta lalu dijemput sama tua-tua Gilead. Nah, dari sini kita tahu kenapa Yefta dipilih. Jadi saat Yefta di top dekat Syria itu, dia jadi kapten, pemimpin, kepala preman itu, kelompok petualang. Nah, bahasa Indonesia Ibraninya diterjemahkan harusnya mengosongkan, orang yang kosong. Saya jadi orang-orang yang saya ada orang yang apa ya, talk show saya pernah sempat lihat itu loh, cuman muncul aja sebentar, itu ada cewek-cewek itu otak-otaknya kosong itu, seperti itu ya. Saya nggak tahu seperti apa itu, mungkin saya bayangkan idenya kosong, jadi pengangguran idenya. Ini petualang itu berarti pengangguran, bisa berarti orang sia-sia, orang tidak berguna, orang yang bersikap gegabah. Itu sama seperti preman-premannya Abimelek yang dipakai Abimelek untuk membunuh 70 saudara-saudaranya. Wow. Dari sini kita bisa paham berapa lama itu yang saya tidak paham. Ada kemungkinan ya mungkin lebih dari 18 tahun atau bisa 15 tahun, bisa 10 tahun, kita tidak tahu. Tapi saya coba kasih membayangkan ya, Yefta disebut pahlawan yang gagah berani. Berarti saya membayangkan seperti ini, apakah dia seperti Robin Hood ya? Tapi masalahnya tidak ada catatan sama sekali. Tapi tidak sulit bagi dia, kenapa? Banyak preman-preman, penjahat-penjahat, pencuri-pencuri kumpulnya sama dia. Dan ini sebetulnya ceritanya sama seperti persis seperti ketika Daud lari dari Saul, lalu berkumpullah kepadanya orang-orang yang terlibat hutang, dalam masalah, dalam persoalan, dan makin lama makin banyak dan makin kumpul dari satu gerombolan. Nah, di satu sisi mereka juga butuh naungan ya, seperti itu. Nah, dari sini kita tahu ya, para tua-tua Gilead tetap teguh. Yefta negur keras, kamu ngusir saya loh. Karena mereka kan tua-tua, berarti kan satu keluarga besar ini. Tapi tetap teguh walaupun ditolak oleh Yefta. Coba bayangkan, kita memikirkan dari sudut pandangnya Yefta ya. Tidak ada yang bisa menyalahkan Yefta bersikap apatis. Diundang datang kembali memimpin bangsa itu dalam pertempuran. Nah sekarang pikirkan, kalau saudara jadi Yefta, kita jadi Yefta, kenapa saya harus tertarik? Ini nambahi kerjaan saya ya, membebaskan orang-orang yang dulu menolak dan mengusir saya. Saya nggak dapat apa-apa di sana. Apa bisa dipercaya orang-orang seperti ini? Apa mereka nanti nggak cuman memanfaatkan saya sebanyak mungkin, lalu kalau Amon sudah mati, Bangli Amon sudah dikalahkan, sudah diusir, lalu dia diusir. Saudara masih ngerti ya,
bayangannya, pemikirannya, pergumulannya si Yefta seperti itu. Nah oke, nanti kalau sudah berhasil jadi pemimpin, apakah aku bebas jadi pemimpin atau bukan hanya boneka yang mesti sama tua-tua ini mesti dipimpin? Nah tua-tua Gilead meneguhkan janjinya, kamu jadi pemimpin sipil, hakim. Nah itu. Tapi kamu harus jadi jenderal perang dulu dan memenangkan perang atas musuh bersama kita. Di ayat 10, tua-tua Gilead bikin sumpah resmi, hikmat dan memanggil Tuhan sebagai saksi. Lalu tua-tua Gilead bawa pulang, meresmikan dalam upacara pelantikan resmi di ayat yang ke-11. Jadi itu yang meneguhkan Yefta. Tapi preman ini yang luar biasa ini ya. Saya cari gambarnya preman-preman itu. Nah kita baca 2, 3. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Saya sedikit membayangkan, apalagi nanti sesudah ini kita belajar ya. Lumayan loh orang ini rohaninya ya. Preman-preman ini rohaninya luar biasa ini. Yefta terima, dilewati proses ini, tapi dia serahkan itu sama Tuhan. Dia sedang membuat perjanjian damai, perjanjian pribadi dirinya dengan sama Tuhan. Berikutnya, saya nanti melihat bahkan pengetahuannya tentang firman Tuhan itu gini lah. Kok bisa ya preman, blasteran, anaknya pelacur, kabur dari rumah, tapi ngerti firman Tuhan itu. Itu saya tidak bisa bayangkan itu ya. Nah, cuman memang beda sama jabatan hakim-hakim. Malaikat Tuhan, nah kalau Malak Yahweh, malaikat Tuhan itu Yesus, Tuhan Yesus yang datang sebelum prainkarnasi ya, sebelum kelahiran di Bethlehem. Di perjanjian lama Tuhan Yesus itu datang kepada manusia. Biasanya dalam rupa malaikat Tuhan. Kalau sudah baca Malak Yahweh, bahasa Indonesia itu malaikat Tuhannya itu besar semuanya itu. Itu Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan datang sama si Gideon sendiri. Tapi di sini Yefta dipanggil para tua-tua. Tapi kemudian Tuhan dipanggil jadi saksi. Ayat 10 sampai 11. Lalu ayat 29 kita belum bahas di situ. Tuhan taruh rohnya supaya mengurapi, memberikan kemenangan. Ini berarti persetujuan dan peneguhan Tuhan sendiri. Jadi prosesnya macam-macam caranya Tuhan itu ya. Jadi cobalah belajar untuk memahami, tangkap seperti ini. Kadang-kadang Tuhan itu nyuruh kita dilantik resmi ya, mungkin di gereja ya. Mungkin saudara menyusul di tengah jalan. Mungkin saudara mulai pelayanan apa saja. Cara Tuhan itu macam-macam. Ya. Jangan membatasi caranya Tuhan yang luar biasa itu. Ayat 12 kita baca. 2, 3. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Saudara tanya, di WA? Enggak saudara ya. Saya cari gambar saja yang paling gampang supaya gampang dimengerti. Yefta kirim utusan, itu umum sekali. Berarti kalau Yefta kirim utusan, ini yang bagi saya, wow. Tidak langsung ngajak perang sebagai panglima perang, tapi mulai penyelesaian non militer dengan cara diplomasi. Saya pikir lumayan juga ya caranya Yefta ini ya. Melalui utusannya kita bilang diplomat. Tanya sama Raja Amon, kenapa menyerang Gilead? Nah sekarang ini jawabannya si komplainnya Raja Amon, pasal 11 ayat 13, baca 2, 3. Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok
dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Jadi yang dipermasalahkan ini lihat ya, ini wilayah Ruben, ini wilayah Gad, ini wilayah Manasye. Dia cerita mulai dari sungai Arnon, nah berarti perbatasan sama di sini, ini sungai Arnon dan ini sungai Yabok. Yang ditanya, yang diminta ini seperti ini. Ya bayangkan ya, ini pada waktu Musa, berarti 300 tahun yang lalu. Ayo, saya tanya saudara, 300 tahun lalu, siapa nenek moyang saudara? Wah, saya jawab tuh. Ayo, kita tidak bisa jawab kan? Papa saya Yosef, kali gampang kan? Nah, engkong saya, kalau dari papa saya namanya Bingsan. Tapi kalau ditanya ke atas lagi, tidak tahu ya siapa namanya. Ke atas lagi, kita tidak tahu. Tapi yang luar biasa ya, jawaban raja itu datang dalam bentuk tuduhan hoax. Nah ini makanya kenapa saya kasih judul hoax ya. Tuduhan Amon, dia berkata begini. Dulu waktu Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, masuk ke negeri Kanaan, mereka itu merampas, mereka itu mencuri tanahku. Saudara lihat ya, wah kalau saudara jadi Yefta bisa jawab, diplomasinya itu dari ayat 12 sampai 28 kita selesaikan hari ini sampai 28 ya. Yefta dibuktikan hoaxnya itu tuduhannya tidak benar, itu hoax. Wow, cerita itu saya melihat selidikin ya, loh berarti Yefta itu paham, ngeh. Dia ngerti firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan zaman kita sekarang kan ada di HP, buka HP. Nah kalau saya sekarang kalau baca Alkitab keluarga sudah setahun setengah ini ya, baca Alkitab sama-sama. Dulu buka HP, dulu buka Alkitab. Sekarang itu buka TV sama YouTube. Serius, saudara buka di YouTube itu ada Alkitab suara, suaranya dimatikan lalu dibaca sama-sama. Tadi malam persis Wahyu 22 selesai. Hari ini ulangi lagi dari Kejadian. Pokoknya 2 tahun itu harus Kejadian sampai Wahyu 3 kali selesai, seperti itu. Nah, balik lagi ya. Saya membayangkan dulu tuh Yefta tidak punya HP kayak kita baca Alkitab. Tidak ada buku Alkitab, tidak ada. Yang paling banyak didengar itu cerita dari mulut ke mulut. Nah berarti masih datang ibadah kayak sekolah minggu ya, remaja kayak gitu ya. Ya kalau saudara sekarang Jumat doa malam seperti ini datang mau belajar. Nah masalahnya ada yang kebaktian minggu itu ya. Saya bisa ngelihat itu baktian minggu ya. Ngene terus ya. Kudu salah. Tiung gitu saudara ya. Nah, tapi kadang-kadang gitu ya. Ditaruh itu, lalu lihat lagi itu, gini menitusan ya, sampai semoga diubahkan sama Tuhan. Balik lagi ya, saya memahami, wah Yefta paham sejarah loh. Lihat ya, 4 argumen yang kuat. Amon, Raja Amon, kamu salah. Argumen pertama, dia kemukakan fakta sejarah. Ya, ayat 14 sampai 22. Dia cerita, Musa dulu minta izin sama Amon mau lewat, tapi tidak dikabulkan oleh nenek moyangmu. Lalu perang, Allah yang memberikan kemenangan. Israel tidak mencuri tanahmu. Ingat ya, tanahmu yang dari sungai Arnon sama Yabok itu dikuasai orang Amori. Kami merebutnya dari orang Amori. Lebih jauh lagi orang Amori awalnya merebut ya dari Amon ya seperti ya. Nah kalau sekarang klaimnya Israel sudah kami milikin, itu penaklukan perang lawan Amori. Kalau Amon nganggap tidak sah, berarti tuduhanmu juga logikanya nggak sah juga. Pintar saya rasa ya. Oh iya ya pintar hari ini ya. Hari ini tidak boleh saudara ya. Tuhan nah yang kedua, argumen kedua ya. Tuhan yang memberi tanah itu kepada Israel. Di ayat yang ke-23, 24. Nah, saya tangkap sini ya. Yefta beri kredit poin.
memberikan kemuliaan sama Tuhan. Nanti di pasal 9 ayat 21, 23, 24, kemenangan itu semuanya dari Tuhan. Saya mulai salut, preman bisa kayak gini saudara ya. Ngerti firman, hormat sama Tuhan, takut sama Tuhan. Beda sama kita. Wah, kita ini baik-baik tapi gak takut Tuhan saudara ya. Menakutkan Tuhan mungkin saudara begitu. Saya mau melihat, wah ini Yeftah ini punya hormat sama takut sama Tuhan. Argumen ketiga, Israel sudah jadi owner selama 300 tahun. Kami sudah memiliki tanah ini. Memang ini kalau dibilang angka pembulatan ya. Karena ini bicara kita bagi hakim itu 360 atau 380 sekitar segituan ya. Nah kalau kamu Amon mengajukan klaim sekarang gak masuk akal. Kenapa gak minta sama zamannya Musa, zaman dulu. Lalu sekali lagi dia berikan credit point sama Tuhan. Perangmu ini perang melawan Tuhan. Yeftah bilang, aku tidak mengajukan perang lawan engkau, tapi kamu yang datang duluan, kamu yang menantang duluan, kamu yang menyatakan perang terhadap kami. Ingat, kalau Tuhan sudah kasih tanah ini kepada Israel, maka kamu bukan perang lawan kami, kamu perang lawan Tuhan. Itu berarti kamu pasti bencana dan kekalahan. Mungkin saya melihat seperti ini ya. Amon kan dianggap saudara sepupunya ya, anak dari Lot seperti itu. Nah, ini argumen yang keempat yang terakhir. Berarti sudut pandangnya Amon dan Yeftah beda. Amon menganggap ini perang, mengambil kembali. Yeftah menganggapnya ini pengadilan. Ayo coba lihat ayat 27, 2, 3. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dan dengan berperang melawan aku. Lalu dia bilang hakimnya Tuhan. 27b, 2, 3. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Ayat terakhir 2, 3. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yeftah. Hari ini kita selesaikan. Kalau saudara masih ingat, ya saya pernah menyampaikan khotbah tentang hoax. Itu khotbah tahun 2019 sebelum pandemi. Ini ada beberapa yang saya keluarkan di sini ya. Jadi Yeftah itu dia mengajarkan kepada kita hari ini dalam bagian yang kedua, bagaimana bisa melawan hoax, lawan sama kebenaran firman Tuhan. Makanya penting buat saudara dan saya ya. Kalau kita ditipu sama iblis, kalau kita ngalami tekanan di hati kita, kalau ada orang nuduh kita, tanya dulu firman Tuhan ya. Apa kata firman Tuhan ya. Kalau iblis menuduh kita, nah kita benar apa salah? Maksudnya kita lakukan dosa apa enggak? Selesaikan dulu sama Tuhan. Tapi coba lawan itu dengan kebenaran. Nah memang ini saya ambil dari slide yang 2019 ya. Kita semuanya pernah dapat piala Oscar tertinggi, juara bohong. Tidak ada orang yang tidak bohong ya. Ya sama juga saya juga ya. Semua manusia. Kenapa sih kita suka bohong? Nah, sama seperti ayam ini ya. Bohong itu cara kita melarikan diri dari tanggung jawab. Bukan aku loh ya. Padahal kita terlibat saudara. Betul ya? Halo? Ada orang di sini? Betul ya? Cara kita melarikan diri kita langsung berkelit itu. Itu pintarnya kita tuh kayak gitu saudara ya. Yang kedua, bohong itu digunakan untuk meningkatkan image. Padahal kita seperti apel yang sudah entek itu saudara ya. Tapi kita menganggap diri kita masih utuh seperti itu. Ada orang yang bohong seperti mekanisme. Nah, kalau saya bilang ini namanya sudah cangkem lecek itu saudara ya.
Sedangkan ini bojo yang bojo aja terus. Jadi orang sudah paham dia ini sih bohong aja terus. Ada juga bohong itu sebagai kebiasaan karena akibat dari pengalaman kecil yang traumatis. Ya, karena dari kecil cara dia bohong itu menolong dia untuk menghadapi orang, dan itu seringkali menjadi kebiasaan ya. Dan bohong digunakan subjek sebagai bentuk pengesahan atas keyakinannya. Ini namanya bohong yang dipercaya. Ya, bohong yang dipercaya seperti, ingat ya, sadari dari penelitian medis, bohong itu merusak otak kita. Slide yang terakhir, Keluaran 23 ayat yang pertama, 2, 3. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Ada 3 sudut pandang. Yang pertama, kita sebagai pencipta ngomong, menyebarkan gosip, kabar bohong, hoax. Yang kedua, mempercayai. Kadang-kadang kalau sempat baca grup atau apa, ada orang sharing gitu, wah ini hoax ini, saya balas gitu ya. Kadang-kadang banyak orang, saya tuh rajin dikirimi saudara ya, si ini ngirimi, dia kita baca itu, ini kayaknya ngawur ini. Saya cari berita hoaxnya ya. Kalau mau cari paling gampang itu hoax tentang apa, dia tulis tentang apa seperti itu. Ya, gampang ya. Tapi ingat ya, kalau kita terima kabar bohong itu lalu dipercayai, bahaya juga ya. Tapi kita nggak ciptain, kita cuma terima, tapi kita forward saudara. Nah itu hati-hati ya. Saudara juga dan saya yang ngelakoni. Tahu nggak si itu? Iyo, benar. Betul ya? Ada orang ngomong sama kita, lalu kita ngomong sama dia, jangan ngomong ya, teman ya, jangan ngomong ya. Ingat ya, kalau kita 1, 2, 3, kita ini kriminal, kita ini dosa. Jangan berdalih jadi korban. Ingat ya, hidup dalam kebenaran.